Ya Pak Kades, ini konsepnya kok menarik betul, makanya Nah, ini terkait untuk Semarak 17 Agustus memperingati Hari Kemerdekaan. Alhamdulillah Desa Merangkal ini sangat antusias karena bagaimanapun juga untuk menghargai perjuangan para pahlawan pendahulu. Jadi kita menghias desa sebaik-baiknya dan mengikuti lomba kebersihan lingkungan, dan alhamdulillah dari perangkat desa ada Pak Sekdes, ada Pak Kasun. Ini Pak Kasun yang punya wilayah, Pak Rokib ini sangat antusias. Jadi di mana seluruh warga desa digerakkan untuk kita bisa bekerja bakti, kita guyup rukun, kita semuanya bersatu padu untuk membenahi desa kita. berarti semua warga juga terlibat Pak ya? Semuanya terlibat, dari kaum pemuda, dari perempuan, dari yang tua-tua, semuanya keluar setiap malam, dan alhamdulillah semuanya sangat antusias dengan memasak, dengan mengeluarkan minuman, makanan, cemilan, semuanya guyup rukun jadi satu. Kita semuanya sangat kompak. Selain kegiatan ini Pak, selain kegiatan hias kampung, apakah ada lomba atau mungkin ada karnaval? Pasti ada lomba dan karnaval, karena karnaval nanti bisa kita planning untuk tanggal 27 Agustus insya Allah, yang nantinya kita buat semeriah mungkin seperti tahun kemarin dan tahun-tahun sebelumnya kita selalu mengadakan. Nah, kayak bunga-bunga ini semua dari warga Pak ya? Dari warga, ini antusias warga, dan kita menggambarkan bahwasanya kita di sini menjaga lingkungan dan kebiasaan dari warga desa Merangkal ini dengan moto Merangkal Berseri yang dicetuskan oleh Pak Sekdes. Pak, insya Allah kita pertahankan sampai tahun ini. Gitu ya. Jadi guyup rukunnya warga ini setiap tahun Pak ya, seperti setiap ini tahun. Dan memang tanaman-tanaman ini memang murni. Tidak hanya ketika kita mau lomba kita mengadakan tanaman, enggak, memang tanaman bunga-bunga ini memang kita pelihara. Artinya sudah dibiasakan masyarakat hidup sehat dengan lingkungan yang betul, asri gitu Pak ya. Jadi cuci tangan juga kita siapkan, tempat sampah juga ada, semaksimal mungkin kita membiasakan untuk hidup bersih di lingkungan desa Merangkal. Nah, oke, coba kita lihat sisi yang lain Pak Kades ya. Siap. Nah, ini Pak ya, kalau kita lihat ini ada yang unik ya. Ini simbol-simbol apa Pak ya ini? Ini dari filosofi Jawa, dari yang terdahulu. Jadi di mana di sini ada gebyok. Ini namanya gebyok. Ini digunakan untuk ketika ada jangan sampai rumah warga ada yang kebakaran, kita bantu pakai gebyok ini, dan ini untuk mematikan. Ini ada bentel dan ini pakai kentongan ini. Nah, kita siapkan. Jadi kita pakai metode dahulu, kita menghidupkan di mana tradisi dari nenek moyang. Nah, terus itu Pak ya, untuk kentongan itu biasanya kan ada isyarat kan, misalnya pukulan 3, 7 itu ada Pak ya? Ada. Jadi setiap ternyata kentongan bahaya, bunyi bahaya, bunyi kumpul, bunyi rapat itu ya? Ada sendiri. Berarti itu mewakili alat komunikasi yang saat ini semakin canggih, tapi ini dipertahankan Pak di sini. Kita mempertahankan di Desa Merangkal khususnya. Nah, tanaman ini sudah setiap hari Pak ya ada ya? Setiap hari ada. Tadi sudah memang dulu memang tidak ada ini. Gitu ya. Jadi memang dibudayakan Pak ya? Dibudayakan, ada bukan supaya hijau itu. Bukan bersih ketika memandang memandang juga tidak panas, jadi suasananya selalu dingin, ketika kerja juga membawa aura dingin. Terus tempat sampah itu kok ada 2 itu gimana Pak ya? Bisa dijelaskan? Tempat sampah itu ada 2. Tempat sampah ada organik dan anorganik, jadi dipisahkan dan nantinya bisa untuk dipisahkan untuk pupuk nantinya. Berarti ya, masyarakat sudah diedukasi untuk memilah sampah supaya ada organik, anorganik gitu Pak. Jadi mana yang bisa dimanfaatkan, mana yang sudah tidak bisa dimanfaatkan itu Pak ya. Iya, benar. Oke. Ini semua karya warga ya. Karya jadi warga. Merangkal sangat luar biasa di bawah kepemimpinan Bapak Lurah Dodi, yang mana perangkatnya juga kompak. Dan masyarakat pun tidak hanya pada saat lomba desa,
semuanya sudah tertata rapi sehingga pada saat lomba desa hanya tinggal menambah pernak-pernik saja. Jadi artinya ini sudah kebiasaan, bukan rekayasa pada saat hanya lomba saja, dan itu bisa dibuktikan kalau jalan-jalan ke Desa Brangkal bisa lihat suasana yang ya anggapnya wisata, jalan-jalan untuk keliling desa, mengenal desa lebih jauh, karena dengan desa itu kita akan bisa mengeksplor apa sih potensi yang ada di desa itu. Kita lihat dari wajahnya saja sudah bisa kita analisa, kita bisa bantu. Ternyata masyarakatnya guyup, masyarakatnya kompak, masyarakatnya selalu menerapkan hidup sehat. Nah, ini bisa dilihat dari wajah desanya. Ya, untuk meningkatkan kesehatan itu Pak, drainase kita sudah hampir semuanya full, jadi untuk airnya juga bisa lancar. Artinya kan untuk masalah nyamuk selesai Pak ya? Selesai. Nah ini apa Pak ini Pak? Kali ini ada tadi memanfaatkan bambu yang di sini, ada bambu kuning. Iya. Ya, pasti ada filosofinya Pak, ada maksud dan tujuan Pak ya. Tujuannya. Nah. Mengapa pakai bambu kuning ya? Kalau ini bahan apa ini Pak? Nah, ini sayuran yang terbuat dari untuk setiap harinya bisa untuk membantu masyarakat lah, setiap harinya minimal itu mengurangi. Ini sayur Pak ya? Sayur apa, sawi ini Pak. Sawi ya. Sawi terbuat dari organik yang dari sampah-sampah tadi digunakan untuk pupuk kayak ini. Oh, jadi ternyata ini ketika masyarakat sudah diedukasi terhadap pemilihan sampah dan yang organik bisa dijadikan pupuk yang manfaatnya adalah untuk tanaman ini. Jadi luar biasa ini. Bersih. Ini bisa patut dicontoh ini karena masyarakat juga bisa menikmati tidak hanya keindahannya, tidak hanya penghijauannya, tapi juga menekan ongkos kebutuhan sehari-hari. Karena apa? Sayur saja tinggal metik. Luar biasa. Ternyata tempat duduknya juga unik ya, dari apa pohon dimanfaatkan ya. Jadi gak butuh material, cukup pohon-pohon yang sudah diganti dengan pohon yang baru, yang besar dipotong, dan hasilnya ya untuk ini kita fungsikan untuk ngobrol jaga malam, karena siskampling di sini juga berjalan secara baik. Berarti dari target yang dilombakan ternyata masyarakat apresiasi dan semangat sampai semuanya dihias semuanya tanpa komando Pak, tanpa komando. Jadi dari inisiasi warga, bosnya kita memang menunjukkan bahwa Desa Brangkal ini menjaga daripada yang disampaikan Pak Sekdes tadi, Brangkal berseri. Dan itu memang kita pertahankan, dan alhamdulillah lomba pada 2019 kita mendapatkan nominasi Best of the Best di Kabupaten Gresik. Oh, luar biasa. Nah, kalau ini taman nih Pak ya? Ya, ini Taman Desa Brangkal, insya Allah kita inisiasi dengan Pak Sekdes dan seluruh perangkat itu 2020 dan 2021. Di mana di sini kita menerapkan agar kehidupan ini bisa rindang hijau dan kehidupannya bersih. Jadi istilahnya kita sama-sama menjaga seluruh warga masyarakat ini untuk tetap mempertahankan keasrian kehijauan, di mana dulu ini merupakan tanah tak bertuan, istilahnya tanah orang yang tidak diramut, yang tidak ditanduri, tidak ditanami. Alhasil saya punya inisiasi, saya beli dengan uang pribadi dan saya hibahkan ke desa untuk kita buatkan taman agar tidak ada orang yang buang sampah sembarangan. Jadi ini tanah milik pribadi orang tapi tidak pernah ditanami dan tidak pernah dijamah. Alhasil ada dari luar warga yang membuangi sampah, dan itu menjadi resah karena penerapan hidup di Desa Brangkal merupakan menjaga kebersihan, tetapi di desa lain membuangi sampah. Jadi saya berinisiasi, tanah ini saya beli pribadi dan saya hibahkan ke desa, terus kita buatkan taman ini, Taman Brangkal ini.
Taman Jadi- anak-anak juga ada yang sebelah kanan. Iya. Ini buat mainan. Yang ini untuk kita berdiskusi, kita santai-santai. Ini masih kita branding awal. Jadi ini merupakan tanah yang tidak bertuan, yang mulanya kemudian dijadikan tempat pembuangan sampah bukan dari warga Berangkal tetapi dari warga sekitar, karena ini juga daerah perbatasan ya, dan cukup baik sekali inovasi ini. Ini tanah yang dibeli pribadi Pak Kades Berangkal, Bapak Dodi, yang dihibahkan kepada desa, yang saat ini sudah dikemas menjadi satu wahana untuk tempat nyantai, ada pusat mainan. Jadi kedepannya menjadi tempat wahana edukasi dan tempat santai warga. Luar biasa Desa Berangkal.